Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Jemaat GBT Kalam Hidup Surabaya yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Yes, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan, kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Haleluya. Meskipun pada pagi hari ini kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja, tetapi saya yakin dan percaya kita semua tetap semangat untuk beribadah pada pagi hari ini, mencari hadirat Tuhan dan membawa hati kita yang terbaik, pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mau datang, Tuhan, ini kami datang membawa hati kami yang terbaik, hati kami yang rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Dia ada bagiku. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Haleluya. Bapakku datang. Mari datang dengan segenap hatimu. Hampiri tata hadirat
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dahsyat perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan sekali lagi yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu di tempat ini Bapa. Dan kita semua yang siap memberi puji-pujian yang terbaik, lebih baik lagi kepada Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nyata penyertaan Tuhan, nyata kasih Tuhan di dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Tidak ada yang lebih indah dari kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah.
katakan, dengan darahmu kau tebus dosaku, sungguh nyata. Sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku, sungguh nyata. Di sepanjang hidupku, genap hatiku, genap hatiku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. ku berdiri Dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Musuh di bawah kaki kita, haleluya. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, hidupku, dengan iman, dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala
Terima kasih Tuhan. Nyata kasih setiamu di dalam hidup kami. Kuasamu tercurah bagi hidup kami Tuhan. Mujizatmu Engkau sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dan takut lagi menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kalau kami melihat dalam hidup kami, masa depan kami Tuhan, kami tidak tahu, kami tidak mengerti apa yang akan kami alami Tuhan di depan nanti. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami Bapa. Engkau memegang kehidupan kami Tuhan. Hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup kami boleh ditandai oleh mujizat-mujizat-Mu yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat tangan Tuhan tercurah menolong setiap kami Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan kami menyerahkan hidup kami hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi
Tuhan, kami akan melewati setiap kehidupan kami Tuhan dengan penuh kemenangan Tuhan. Engkau akan menyertai kehidupan kami dan Engkau akan selalu menunjukkan Tuhan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan, bahwa setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan, bahwa setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mau berkenan bahwa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau boleh membentuk kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang sanggup untuk menjaga kehidupan kami sampai kami Engkau panggil Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebagai orang yang mengaku dirinya Kristen, seharusnya mereka memahami, siapapun mereka yang mengaku dirinya Kristen harusnya memahami bahwa di saat yang sama mereka menempatkan diri mereka sebagai murid Kristus. Konsep ini sangat terlihat jelas dalam Kisah pasal 11 ayat 26. Berbunyi demikian, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu, siapa itu? Murid Kristus. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saya yakin kita semua pernah menjadi seorang murid dan tahu apa itu murid. Secara umum, definisi seorang murid adalah seorang yang mau belajar, seorang yang menimba ilmu pengetahuan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi sebagai murid Kristus, bukan cuma sekedar itu, jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar mau belajar dari Kristus, tetapi mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan rohaninya untuk menjadi lebih baik. Kenapa saya berkata demikian? Karena dari kata murid, kalau dilihat dalam teks asli Alkitab, dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata matetes, itu bukan hanya bicara tentang seorang pembelajar saja, tapi seorang yang mengabdikan dirinya kepada seseorang, seorang yang mengikuti gurunya dan dilakukannya dengan sepenuh hati. Dilakukannya dengan cara yang betul-betul, dengan usaha yang keras. Jadi tidak hanya bicara tentang sebuah kepatuhan, tetapi bicara tentang sebuah pengabdian. Jadi kita bisa melihat di sini menjadi murid Kristus adalah orang-orang yang tidak hanya belajar kepada Kristus, tetapi hidup di bawah pimpinan Kristus, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Kristus untuk bisa meningkatkan kualitas kehidupan rohaninya jauh lebih baik dari keadaan yang semula. Hari ini kita belajar dari kisah di mana Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk pertama kalinya menjadi murid, di mana itu terjadi ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat penangkapan ikan yang pertama. Di situ Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menempatkan diri kita menjadi muridnya Dia. Bagaimana kriteria seorang murid yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Dan itu bisa kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut Yesus. Saya menemukan tiga hal penting yang harus kita ketahui ketika kita memutuskan menjadi orang Kristen. Berarti kita mau belajar dari Kristus, kita mau mengabdikan diri kita mau hidup di bawah pimpinannya. Menjadi seorang yang hidup di bawah pimpinan Tuhan, menjadi seorang yang menempatkan diri menjadi murid Kristus, yang pertama adalah seorang yang belajar memahami dan mengembangkan kualitas kepribadian di dalam hidupnya. Sekali lagi, seorang murid Kristus adalah seorang yang mau belajar memahami dan mengembangkan kualitas kepribadian yang ada di dalamnya. Kenapa saya berkata demikian? Coba kita perhatikan ada perbedaan ketika Simon menyebut Tuhan Yesus sebelum dan sesudah terjadinya mujizat. Sebelum terjadinya mujizat, Simon memanggil Tuhan Yesus dengan kata guru. Kata guru dalam teks asli Alkitab, epistales, yang artinya menunjukkan kepada seorang yang punya otoritas, seorang yang punya wewenang, atau komandan, atau pengawas, seorang yang memberikan instruksi. Sedangkan ketika selesai mujizat terjadi, Simon Petrus tidak menyebut Tuhan Yesus sebagai guru lagi, tetapi menyebut dengan kata Tuhan. Kalau teks asli Alkitab ditulis dengan kata kurios. Mungkin bagi kita, orang yang bukan kelompok orang Yahudi yang tinggal di zaman sekarang ini, menyebut kata Tuhan itu sesuatu yang biasa, yang lazim lah. Semua orang menyebutkan kata itu. Dan tidak ada masalah ketika ada orang menyebut kata Tuhan berulang kali dalam hidupnya. Tapi tidaklah begitu buat orang Yahudi, karena kata kurios dalam perjanjian lama itu sama seperti dengan kata Yahweh. Sebuah kata yang begitu sakral buat mereka untuk menyebutkan begitu saja. Makanya nggak salah ketika Simon menyebutkan kata Tuhan, dia melakukannya sambil tersungkur. Sambil bersujud di hadapan Tuhan, karena dia menyadari yang dihadapinya adalah orang yang begitu kudus, orang yang begitu hebat, sedangkan dirinya adalah orang yang begitu najis. Simon memahami sekaligus mengakui dirinya di hadapan Tuhan, seorang yang berdosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu semua, menyadari dan mengakui kekurangan dan kelemahan diri sendiri bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh banyak orang. Karena pada zaman sekarang ini orang berlomba ingin menjadi lebih baik dan bahkan kalau bisa yang terbaik. Makanya sangat susah sekarang, sangat sulit bagi orang untuk menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya, menyadari apa yang ada dalam hidupnya. Seorang yang menyadari kelemahannya, kekurangannya, dia sedang mengembangkan sikap yang namanya rendah hati. Dan rendah hati ini adalah kualitas yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan mau kita bangun dalam kehidupan kita. Banyak orang itu tidak bisa melihat kelemahannya dirinya sendiri, tapi paling mudah melihat kelemahan dan kekurangan orang lain. Di dalam Matius pasal 7 ayat 3 mengatakan begini, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Manusia pada umumnya cenderung lebih suka melihat kekurangan dari orang lain daripada kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri. Sehingga orang itu tidak bisa menyadari, tidak punya sikap rendah hati untuk menyadari dan memahami ada kelemahan dalam dirinya sendiri. Ada kekurangan dalam dirinya sendiri. Ketika kita menyadari ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk mengembangkan diri kita atau memperbaikinya menjadi lebih baik dari keadaan kita yang semula. Kalau kita menyadari hal tersebut. Dan bahkan itu sebuah sikap yang sebetulnya sangat-sangat disukai oleh Tuhan.
Di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang 149, maaf Mazmur 149 ayat keempat. Tapi saya bacakan dalam versi itu di English version yang saya bisa Indonesiakan. Berbunyi demikian. Tuhan menikmati umatnya. Dia menghormati orang yang rendah hati dengan kemenangan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat menikmati ketika dia menemukan umatnya memiliki sikap yang rendah hati. Bahkan dia menghormati umatnya yang rendah hati itu dengan apa? Dengan kemenangan. Jadi ketika kita bisa memahami kelemahan diri kita dan dengan rendah hati mengakuinya, kita akan punya keinginan untuk memperbaikinya jauh lebih baik. Izinkan saya mengutip tulisan daripada seorang penulis yang cukup terkenal dari Inggris, sekaligus kalau saya boleh saya katakan seorang teolog awam yang bernama Cliff Staples Lewis. C.S. Lewis seorang yang sangat terkenal, Anda mungkin pernah lihat filmnya The Chronicle of Narnia, dia yang nulis itu semuanya. Dia berkata begini, dia menuliskan begini, orang yang sombong selalu memandang rendah hal-hal dan orang-orang. Dan tentu saja selama kita memandang ke bawah, maka bisa dipastikan kita tidak akan bisa melihat yang di atas. Orang yang sombong selalu melihat rendah orang lain. Dia selalu melihat bahwa dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Sehingga dia tidak pernah melihat ke atas apa yang Tuhan pernah akan kerjakan dalam kehidupannya. Dia akan kehilangan kesempatan untuk menikmati karya Tuhan dalam kehidupannya. Makanya nggak salah. Tuhan ingin kita belajar memahami untuk bisa mengembangkan kualitas kepribadian yang jauh lebih baik. Salah satunya adalah rendah hati. Sedangkan kedua, seorang murid Kristus adalah seorang yang harus belajar menjalani hidupnya di dalam ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi bagian yang kedua, seorang murid Kristus adalah seorang yang mau belajar untuk jalani hidupnya di dalam ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang berkata, taat itu adalah sesuatu yang mudah dikatakan tetapi susah untuk dilakukan. Anda tahu kenapa taat itu susah untuk dilakukan? Jawabannya simpel, sederhana. Karena di balik ketaatan itu dituntut yang namanya pengorbanan. Nah ini loh, yang seringkali membuat orang itu susah untuk taat karena dia susah untuk berkorban. Coba perhatikan ayat yang kedua dikatakan tadi itu, nelayan-nelayan itu sudah mulai membasuh jalannya. Artinya apa? Artinya mereka sudah selesai melakukan pekerjaan mereka. Artinya mereka hari itu sudah mau pulang, saat itu sudah mau pulang. Artinya mereka sudah mengalami keletihan yang cukup berat dengan keadaan mereka, kondisi mereka, dan mereka ingin menyelesaikan pekerjaan mereka hari itu dan istirahat pulang di rumah. Di saat yang seperti itu, Tuhan berkata kepada mereka, ayo tolakkan perahumu sedikit ke laut, ke tengah. Dan Tuhan memakai perahu mereka untuk mengajar banyak orang saat itu. Coba renung sejenak, mereka dalam keadaan yang cukup letih, capek, tidak dapatkan hasil. Mereka sedang persiapan untuk pulang. Pikiran mereka cuma satu, sampai di rumah tidur istirahat. Tapi ketika mereka inginkan hal itu terjadi, Tuhan mengajak mereka untuk menolakkan perahu mereka sedikit ke tengah, supaya perahu itu dipakai untuk Tuhan bisa mengajar begitu banyak orang. Butuh pengorbanan. Dan mereka lakukan itu. Ketika selesai Tuhan Yesus mengajar, mereka berpikir, berarti selesailah waktunya mereka pulang. Tapi apakah mereka bisa pulang? Enggak. Malah Tuhan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala itu, padahal jala itu sudah dibasuh, sudah dicuci. Untuk persiapan nanti malam kalau mereka kembali ke danau itu dan cari ikan, jala itu mereka siapkan untuk cari ikan kembali. Di saat yang seperti itu, mereka harus ngikutin apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan sebetulnya jawaban dari Simon Petrus menunjukkan keengganan kalau boleh saya katakan.
penolakan secara halus. Apalagi yang ngasih saran itu kan bukan seorang nelayan yang punya pekerjaan setiap harinya di situ. Tuhan Yesus hanya sekedar anak tukang kayu yang tidak mengerti, tidak punya kemampuan apapun, yang tidak paham tentang bagaimana cara mencari ikan di tempat itu. Tapi kita tahu semua, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, seharusnya mereka pulang, istirahat, tidur di rumah, siapkan lagi tenaga untuk nanti malam kembali cari ikan. Mereka harus ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Dan mereka taat. Mereka mau berkorban. Dan kita semua tahu akhirnya terjadi wujud yang luar biasa. Memang tidak bisa dipungkiri di balik semua ketaatan itu ada berkat yang luar biasa. Ada mujizat yang luar biasa di dalam hidup ini. Ada cerita menarik dari seorang jemaat di sebuah gereja yang ingin melakukan perjalanan ziarah rohani ke Israel. Lalu dia sharingkan apa yang menjadi keinginannya ini kepada pendetanya. Dan dia berkata kepada pendetanya, nanti kalau dia berangkat ke Israel berziarah rohani di sana, dia punya rencana untuk mendaki Gunung Sinai dan sampai di atas Gunung Sinai, dia akan membaca ke-10 perintah Tuhan dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Ketika pendetanya mendengar rencana daripada jemaatnya ini, pendeta itu dengan tersenyum berkata, Pak, saya punya rencana yang jauh lebih baik. Lalu jemaatnya ini berkata, apa itu Pak rencananya? Lalu pendeta ini berkata, begini, daripada Anda ribuan kilometer ke Gunung Sinai dan hanya cuma mendaki Gunung Sinai itu dan membacakan ke-10 perintah Tuhan dengan suara yang lantang dari atas gunung itu, alangkah baiknya Anda tetap di rumah, tetapi kerjakan 10 perintah Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Itu jauh lebih baik. Ketaatan itu sesuatu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Anda baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya menemukan ketaatan itu bagian penting dalam kehidupan umat Tuhan. Itu yang selalu dituntut Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Itu yang selalu dituntut Tuhan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Tidak salah Henry T. Black Abbey, seorang evangelis yang sangat berpengaruh dalam sejarah kekristenan di dunia ini, pernah berkata begini, perintah Tuhan dirancang untuk membimbing Anda menuju yang terbaik dalam hidup. Anda tidak akan mematuhinya jika Anda tidak percaya kepadanya dan mempercayainya. Anda tidak bisa percaya kepadanya jika Anda tidak mencintainya. Dan Anda tidak mencintainya kecuali Anda mengenalnya. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan itu kalau kita tidak pernah mengenal siapa Kristus itu yang sesungguhnya dalam hidup ini. Sekarang kita tahu. Menjadi murid Kristus, menjadi orang yang dipimpin oleh Tuhan adalah orang yang belajar mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Yang ketiga, bagian yang terakhir. Seorang murid Kristus harus belajar punya konsentrasi yang tepat dan benar dalam jalani hidupnya. Sekali lagi, belajar punya konsentrasi yang tepat dan benar dalam menjalani hidupnya. Itu menjadi seorang murid Kristus. Kita harus belajar untuk memiliki konsentrasi yang tepat dan benar dalam jalani hidup ini. Kenapa saya berkata demikian? Coba perhatikan, ini kisah tentang mujizat Tuhan Yesus di mana mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Setelah sepanjang malam mereka bekerja keras, tidak ada satu ikan pun yang mereka tangkap. Lalu kita tahu ketika Tuhan menyuruh mereka untuk sekali lagi menebarkan jala itu, mereka lakukan dan mereka menikmati mujizat itu secara luar biasa. Tapi yang menarik bagi saya adalah di ayat yang terakhir, setelah mereka takjub dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan memanggil mereka menjadi penjala manusia, sesampainya mereka di tepi danau itu, firman Tuhan mengatakan mereka menghela perahu mereka sampai ke darat,
lalu meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Kristus. Saya mulai berpikir, saudaraku, kalau mujizat ini diberikan, lalu gak dia apa-apain, dibiarkan begitu saja, wah ini mubazir lah. Lalu kenapa dikasih mujizat, kok gak di follow up, kok gak dipakai, kok gak dijual saja hasilnya, supaya paling sedikitnya mereka menghasilkan uang lah, untuk uang saku mereka lah ke depannya, atau diberikan kepada keluarga mereka. Coba perhatikan Bapak Ibu. Ketika mereka bisa menangkap ikan yang begitu luar biasa, itu hanya karena mujizat Tuhan. Mereka bisa kerjakan itu. Itu berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Saya dulu sebelum jadi pendeta, saya pernah ikut kerja dalam bidang ini. Saya punya beberapa teman usaha dari para nelayan yang mereka kerjanya cari ikan dan cari lobster itu. Mulai dari pantai selatan sampai pantai utara, sampai di Sulawesi, saya punya banyak nelayan di situ. Sampai detik ini pun saya kadang-kadang kontak sama mereka, ngomong sama mereka, karena yang di pantai selatan itu kebanyakan juga orang Kristen. Dan tidak jarang, di hari ketika saya ambil hasil penangkapan mereka tadi malam, satu malam saja saya kadang-kadang harus mengeluarkan uang sekitar 20 juta. Bahkan lebih daripada itu, kadang-kadang 30 juta untuk bayar hasil tangkapan mereka. Coba bayangkan kerja semalam dan mereka besok paginya saya beli hasilnya dan mereka pulang bawa uang 20-30 juta. Tapi itu yang membuat mental daripada nelayan orang di Indonesia itu kurang baik. Kalau mereka dapat duit banyak, besoknya mereka tidak cari ikan lagi karena mereka berpikir uang saya masih ada. Dan lebih parahnya lagi, mereka pakai uang itu untuk minum-minum, untuk mabuk-mabuk, seperti begitu. Coba bayangkan kalau Simon Petrus dan teman-temannya saat itu dengan ikan yang begitu banyak, dikatakan 2 perahu itu hampir tenggelam. Tapi ketika mereka sampai ke darat, mereka hela perahu mereka di darat, ditinggalkan begitu saja. Coba kalau itu diatur dengan baik, dijual lebih dulu, wah mereka dapat duit banyak. Mereka dapat luar biasa banyak, seperti itu. Dari sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita dapatkan di dalam dunia ini merupakan karunia Tuhan. Merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kesuksesan yang kita dapatkan dalam dunia ini merupakan karunia Tuhan, merupakan anugerah Tuhan, merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sukses itu penting. Tetapi dari ayat itu kita bisa melihat bahwa yang jauh lebih penting itu bukan sukses. Tetapi bagaimana menempatkan diri kita menjadi murid Kristus, itu jauh lebih penting dari segalanya. Meskipun berkat Tuhan yang kita nikmati itu penting, tetapi menjadi murid Kristus itu jauh lebih penting. Kita harus punya konsentrasi fokus yang tepat dan benar dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil sama Tuhan menjadi anak-anaknya, kita adalah orang-orang yang ditetapkan menjadi murid-muridnya. Dan jalani hidup sebagai murid itu jauh lebih penting daripada cuma mengejar kesuksesan duniawi. Meskipun kesuksesan duniawi itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris yang cukup terkenal yang berbunyi demikian. What consume your minds, control your life. Apa yang menguasai pikiran kita itu yang menguasai hidup kita. Beberapa hari yang lalu ada sepasang suami istri datang ngunjungin saya ke rumah bersama dengan anaknya yang masih kecil. Datangnya malam, pas lagi saya mau makan malam, saya ajak dia makan malam sekalian di rumah, meskipun hanya sederhana. Setelah makan malam selesai, kita diajak bicara, sang suami berbicara,
Dia menceritakan tentang rencananya ke depan, bagaimana apa yang dia mau kerjakan, apa yang dia mau lakukan. Saya agak sedikit terkejut dengan rencananya dia. Dan saya tanya, kenapa kamu punya pola pikir yang seperti itu? Padahal kalau secara materi sih saya bilang tercukupilah, apalagi istrinya kerja di sebuah perusahaan nasional yang cukup besar. Ya meskipun saat itu gaji mereka harus dipotong karena pandemi yang seperti ini, tapi tidak ada yang kurang dalam hidup mereka. Lalu dia mulai mengakui bahwa yang ada dalam pikirannya adalah duit. Saya katakan, apa yang engkau pikirkan, itu yang menguasai pikiranmu. Apa yang menguasai pikiranmu, itu yang menguasai kehidupanmu. Dan kamu nanti gak peduli, itu benar atau salah. Itu berkenan atau tidak. Kamu kerjakan, kenapa? Karena itu yang nempel di pikiranmu. Berhenti untuk melakukan sesuatu yang salah. Punyalah konsentrasi yang benar di dalam hidup ini. Hidup ini cuma sementara, saudaraku. Kalau kita punya fokus yang benar dan tepat, apalagi kita punya status murid, maka seharusnya kita punya konsentrasi yang betul, yang tepat dalam hidup ini. Izinkan saya mengutip perkataannya Billy Graham. Dia berkata begini, menjadi murid Kristus berarti berkomitmen kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan berkomitmen untuk mengikutinya setiap hari. Menjadi seorang murid berarti harus mau mendisiplin tubuh, pikiran, dan jiwa untuk Tuhan. Memang gak bisa dipungkiri kita butuh yang namanya berkat Tuhan. Kita butuh yang namanya kesuksesan duniawi ini. Tapi hari ini kita belajar dari kisah mujizat ini. Bahwa menjadi murid Kristus, menjadi seorang yang mau dipimpin oleh Kristus adalah seorang yang mau memahami dan mengembangkan kualitas kepribadiannya dengan baik. Yang kedua, dia harus mau menjalani hidupnya di dalam ketaatan sepenuhnya. Dan yang ketiga, belajar memiliki konsentrasi, fokus yang tepat dan benar dalam jalan hidup ini sebagai murid Kristus. Dan itu penting. Karena hidup kita menjadi murid Kristus. Seorang murid Kristus adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Yang hidupnya mengabdikan sepenuhnya sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Renungkan bagi kita yang mengakui diri sebagai Kristen, yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, harus bisa menempatkan diri sebagai murid, orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang berkomitmen kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hidup ini cuma sementara, saudaraku. Kalau yang kita kejar cuma kesuksesan duniawi saja. Tapi kita lupa menempatkan diri kita sebagai murid Kristus. Nanti kita akan menyesal. Di saat semuanya berakhir. Karena kita tidak bisa menempatkan diri kita sebagai murid Kristus. Dengan benar. Hidup ini adalah kesempatan. Sama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kembali kau mengingatkan kami kalau kami adalah murid-Mu. Biarlah kami mau belajar terus kepadamu, mengabdikan hidup kami sepenuhnya sehingga kualitas kehidupan rohani kami semakin meningkat. Hidup dipimpin oleh Engkau di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Biarlah kami mengembangkan kualitas kepribadian kami yang berkenan kepadamu, yang menyenangkan Engkau Tuhan. Ingatkan kami untuk hidup di dalam ketaatan. Meskipun harus banyak pengorbanan yang harus kami kerjakan. Tapi kami tahu Tuhan, di balik ketaatan ada berkat yang luar biasa besar. Ada mujizat yang luar biasa indah dalam kehidupan kami. Ajari kami punya fokus yang tepat dan benar dalam hidup kami. Terima kasih buat kesuksesan yang Kau sudah berikan kepada kami. Itu berkat dalam kehidupan kami. Itu anugerah dalam hidup kami. Tapi kami tahu jauh lebih penting dalam hidup kami ketika kami menempatkan hidup kami sebagai murid-Mu. Sebagai sosok pribadi yang mau belajar kepadamu. Sosok pribadi yang mau dipimpin oleh Engkau Tuhan. Menyerahkan segenap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati pernikahan kami, berkati anak-anak kami, studi mereka, masa depan kami semua. Berkati segala apa yang kami butuhkan, perlukan Tuhan. Engkau Allah penyedia dalam hidup kami. Engkau sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan dan memberikannya tepat pada waktunya dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah kekurangan tapi kami semakin berkelimpahan. Memberkati setiap kegiatan aktivitas kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami, Engkau membuatnya berhasil dan berkat Allah terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Engkau Yehova Rafa buat kami semua. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan menjadi milik mereka. Mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali.
untuk beribadah, menikmati anugerah-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu lebih lagi dalam hidup mereka. Buka jalan untuk setiap masalah yang kami hadapi, karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu menyediakan jalan keluar yang terbaik buat kami semua. Berkati bangsa negara kami, berkati kota kami dan Surabaya. Berkati orang-orang yang duduk dalam pemerintahan. Sertai negara kami Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, bila kami terhindar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Perlindungan-Mu yang sempurna ada dalam hidup kami. Mari saudaraku kita mengatakan itu bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Sama seperti Tuhan berfirman, Tuhan memberitakan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap lubung-lubung kita. Tuhan memberitakan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap segala usaha pekerjaan kita. Tuhan memberitakan berkat-berkat-Nya ke dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengangkat kita naik terus tinggi dan tidak pernah turun dalam hidup kita. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri